Pemimpin mereka itu kemudian mengimami salat mereka. Seusai salat, Isa alaihi salam berkata, "Bukalah pintu itu." Pintu itu pun dibuka. Ternyata di belakangnya ada Dajjal bersama 70.000 orang Yahudi. Semuanya membawa pedang tajam yang terhunus dan perisai. Ketika Dajjal memandang Isa, maka dia langsung meleleh sebagaimana melelehnya garang di dalam air. Dajjal cepat-cepat melarikan diri. Isa alaihi salam berkata, "Sungguh aku harus membunuhmu. Kamu tidak akan bisa melarikan diri dari pukulan ini." Akhirnya Isa berhasil menangkapnya di dekat pintu Lut sebelah timur. Lalu Isa membunuhnya. Allah pun mengalahkan orang-orang Yahudi. Tiada satupun makhluk ciptaan Allah yang orang-orang Yahudi bersembunyi di dekatnya kecuali Allah menjadikannya dapat berbicara. Baik makhluk itu berupa batu, sebatang pohon, atau tembok, atau binatang ternak, kecuali pohon karkat. Karena pohon itu termasuk pohon mereka pohon orang-orang Yahudi, pohon karkat tidak berbicara, kecuali ia akan berbicara. Wahai hamba Allah, orang Islam, ini ada orang Yahudi, kemarilah dan bunuhlah dia. Bagian dari sebuah hadits panjang yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah secara panjang lebar. Hadits No. 4077. Abu Daud secara ringkas. Hadits No. 4300. Pensyarahnya berkata, adapun sanad penyusun kitab ini untuk hadits Abu Umamah dipakai oleh Al-Bukhari dalam sahihnya. Dari Hudzaifah bin Asid radhiyallahu anhu, dia berkata, Dajjal mendatangi semua tempat termasuk rumah, di tengah gurun sekalipun. Lantas bumi dilipat untuhnya sebagaimana dilipatnya kulit kambing, sehingga dia dapat mendekati Madinah. Dia berhasil menguasai bagian luar Madinah, tetapi terhalang untuk menguasai bagian dalamnya. Selanjutnya Gunung Lea. Di tempat itu dia mengepung sekelompok kecil kaum muslimin. Lantas orang-orang yang terkepung berkata kepada sesama mereka, "Apa yang kalian tunggu dengan si durhaka ini? Segeralah perangi dia, sampai kalian bertemu Allah, atau dia memberi kalian kemenangan." Mereka pun bermusyawarah untuk memerangi Dajjal pada keesokan harinya. Ketika mereka memasuki waktu subuh, ternyata Isa bin Maryam telah hadir di tengah-tengah mereka. Isa membunuh Dajjal dan mengalahkan bala tentaranya. Sampai-sampai pepohonan, bebatuan, serta tembok-tembok rumah yang terbuat dari tanah liat berkata, "Wahai mukmin, ini ada orang Yahudi di dekatku, bunuhlah dia." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada diri Dajjal ada 3 tanda. Dia buta salah satu matanya sedangkan Rabb kalian tidak buta sebelah. Tertulis di antara kedua matanya kafir yang dapat dibaca oleh setiap mukmin baik yang buta huruf maupun yang mampu baca tulis. Tidak ada satupun binatang tunggangan yang ditundukkan untuknya kecuali keledai, karena Dajjal itu kotoran di atas kotoran. Bagian dari hadits panjang yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, Kitab Al-Fitan, hadits No. 8612, dia bertutur tentang acar ini. Ini adalah hadits yang sahih sanadnya, Zahabi menyetujuinya. Hadits ini mauquf tetapi dihukumi marfu. Kesimpulan tentang pengepungan Baitul Maqdis dan penghabisan Dajjal. Sesudah Dajjal mengepung Madinah yang dilindungi oleh para malaikat dari serangannya, terjadinya 3 kali gempa di kota itu, serta keluarnya orang-orang buruk dari kalangan penduduk Madinah untuk mengikuti Dajjal, dan itulah yang disebut sebagai hari pemunian Yaumul Halas. Dajjal mengetahui tidak ada cara apapun yang dapat dia gunakan untuk memerangi warga Madinah Al-Munawwarah yang masih beriman. Maka dia mulai bergerak menuju Baitul Maqdis, yang di sanalah dia akan berhadapan dengan kekuatan besar kaum muslimin beserta imam mereka. Sudah pasti jumlah kaum muslimin sesudah terjadinya fitnah itu menjadi sangat sedikit. Dalam perjalanannya menuju Baitul Maqdis, Dajjal memanen pengikut yang baru dari kabilah-kabilah di sepanjang jalan yang dia lewati. Akhirnya dia diikuti oleh orang-orang buruk yang masih tinggal di wilayah itu, sampai berhasil mencapai di Baitul Maqdis. Di sanalah terjadi pengepungan besar terhadap pejuang kebenaran. Dari hadits-hadis yang baru saja dipaparkan ini, dapat diamati bahwa mayoritas pasukan Dajjal itu berasal dari kalangan Yahudi. Sebagian hadis menyebutkan bahwa jumlah mereka 70.000 orang. Jumlah ini sama dengan jumlah pengikut Dajjal ketika dia muncul pertama kalinya dari Asbahan. Pernyataan ini mungkin maksudnya yang disebut dengan 70.000 itu pada pertempuran terakhir yang banyak jumlah pasukannya dan bukan pada pengepungan dalam jumlah yang tertentu. Pemakaian jumlah yang sekian ini yang biasa dalam perkataan orang Arab. Mungkin juga jumlah mereka memang benar-benar 70.000 orang, dan ini mengandung petunjuk
yang menakjubkan. Yakni, hanya orang-orang selain Yahudi Asbahan yang telah menjadi korban dalam berbagai pertempuran sebelum munculnya Dajjal. Jika tidak, andai kata mereka masih mempunyai pasukan di belahan bumi lainnya, niscaya kita dapati jumlah personal yang bergerak sejak awal fitnah Dajjal dari timur, sekaligus tempat kemunculannya yang sebanyak 70.000 orang itu, tentu saja akan bertambah secara signifikan sesudah Dajjal menguasai seluruh dunia. Tetapi mengapa tiada satu atsar pun yang menunjukkan adanya pertambahan jumlah pasukan itu? Ini menunjukkan bahwa selain orang Yahudi Asbahan itu, sudah tidak ada lagi pasukan yang mengikuti Dajjal. Penjelasan gamblang bahwa tentara Dajjal berasal dari kalangan Yahudi itu tidak menafikan adanya orang-orang selain kalangan di luar mereka yang menjadi pengikut Dajjal. Bahkan, tetapi di dalamnya terkandung isyarat bahwa pasukan inti sekaligus penopang utama dari tentara Dajjal pada pertempuran akhir zaman ini berasal dari kalangan Yahudi. Barangkali saja tipu muslihat mereka dalam perang Palestina memiliki hubungan erat. Mungkin janji adanya raja penyelamat Dajjal bagi mereka dengan negara mereka di tanah yang dijanjikan Promised Land. Atau mungkin juga perang Palestina itu dipicu oleh semangat balas dendam, karena sudah dekatnya masa kehancuran negeri mereka di tanah itu Israel. Lantas mereka datang untuk menuntut kembali raja mereka yang dirampas. Riwayat ini, bahwa kondisi kaum muslimin pada umumnya sangatlah payah dan berat, mereka terkepung dan dibiarkan kelaparan, mereka juga diterpa rasa takut yang luar biasa terhadap si lelaki durhaka yang mirip jin dalam sepak terjangnya. Di sebagian dari kaum mukminin menyatakan bahwa Dajjal itu sebangsa jin, dan mereka melihat dari bukti realita diri mereka sendiri bahwa mereka tidak mampu mengalahkannya. Pada sejumlah riwayat disebutkan bahwa mereka telah mencoba mengirimkan satu pasukan untuk melawan Dajjal, tetapi seluruh anggota pasukan itu mati. Karena itulah mereka mendapati bahwa jalan paling selamat bagi mereka adalah berlindung di Gunung Asad Jabal Duhan sebagaimana yang termaktub dalam suatu riwayat. Dalam riwayat lain dituturkan lokasi perlindungan mereka itu di Gunung Ilya. Menunjukkan pola kalimat hadits menunjukkan kedua nama gunung itu sebenarnya satu saja yang dimaksudkan. Kadang-kadang disebut dengan menyandarkan pada lokasi di mana gunung itu beradanya, tetapi kadang-kadang disebutkan dengan nama yang sudah banyak dikenal orang. Sebagian riwayat menyebutkan bahwa Isa alaihi salam turun di dekat Menara Putih di bagian timur Damaskus. Sebagian riwayat lainnya menjelaskan Isa alaihi salam turun kepada mereka di Baitul Maqdis atau di satu gunung yang mereka berlindung di situ. Siapapun yang merenungkan hadits-hadits ini, secara teliti pasti dia mendapati bahwa tidak ada pertentangan di antara berbagai riwayat itu apabila dia dapat membayangkan karakter dan sifat dari pertempuran yang terjadi pada waktu itu. Dajjal menyerbu kaum muslimin dari arah selatan, yakni dari arah Madinah Al-Munawwarah. Pertempuran pertamanya dengan kaum muslimin terjadi di wilayah Baitul Maqdis ini sudah pasti tidak berarti di wilayah negara Syam selain Baitul Maqdis tidak ada kaum musliminnya. Bahkan wilayah Damaskus menjadi markas dan pusat kekuatan kaum muslimin dalam rangkaian pertempuran zaman itu. Di tempat lain di sekitar wilayah itu juga ada kaum muslimin. Akan tetapi memang wilayah yang paling berpotensi diserang musuh adalah Baitul Maqdis serta sebagian wilayah Yordania. Bukti yang menguatkan yang saya sebutkan ini adalah apa yang termaktub pada sejumlah hadits. Yaitu Dajjal mengepung sekelompok kecil kaum muslimin. Berdasarkan redaksional hadits ini, kita dapat mengatakan bahwa Isa alaihi salam turun dari langit di atas Menara Putih di timur Damaskus. Sehingga penduduk wilayah itu menyaksikan turunnya Isa, dari sana pula bergeraklah pasukan kaum muslimin yang dikepung. Pada sebuah atsar yang diriwayatkan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma termaktub, ketika mereka berada di bawah kabut dari mendung, tiba-tiba saja kabut itu sirna dari mereka bersamaan tibanya waktu syubul. Ternyata Isa bin Maryam As telah berada di antara mereka. Ibnu Hammad, Al-Fitan 388. Atsar ini menguatkan apa yang saya utarakan. Di antara kumpulan kaum muslimin ini, ada satu pasukan inti beserta komandannya. Di kalangan mereka itulah Isa alaihi salam menolak untuk mengimami salat jamaah muslimin. Dia justru mempersilahkan pemimpin kaum muslimin tersebut untuk mengimami mereka sebagai bentuk pemuliaan kepada umat ini. Pada sejumlah atsar sebelumnya, Isa alaihi salam berbicara kepada mereka dengan tujuan mengobarkan semangat mereka agar mereka berani keluar menghadapi Dajjal.
Tatkala mereka menyadari siapa yang sedang berbicara kepada mereka itu, dan mendapati yang berbicara itu Isa alaihi salam, tahulah mereka bahwa kelonggaran telah datang dan inilah Isa alaihi salam. Dia sudah diturunkan dari langit. Adapun saat-saat Isa alaihi salam diturunkan dari langit itu, disaksikan secara langsung oleh penduduk Damaskus dengan mata kepala mereka sendiri, berbeda dengan orang-orang yang ikut perang di Baitul Maqdis. Hadits-hadits inilah yang menunjukkan bahwa waktu turunnya Isa alaihi salam itu sebelum salat subuh. Pada sebuah atsar dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu diterangkan bahwa dia turun di waktu antara dua azan salat subuh. Saya tidak tahu apakah yang dimaksudkan dengan dua azan itu, antara azan dan ikamat, ataukah antara azan pertama dengan azan kedua ketika fajar terbit. Keduanya mungkin saja terjadi, walaupun yang pertama itu lebih mengarah kepada kesimpulan ini dan dikuatkan oleh pola kalimatnya. Pada hadits-hadits ini, terkandung petunjuk yang jelas bahwa turunnya Isa alaihi salam itu di waktu situasi yang paling kritis bagi kaum muslimin ketika pengepungan Dajjal sudah mencapai puncaknya dan kaum muslimin pun sudah bersiap-siap untuk menghadapi Dajjal, apapun hasilnya nanti. Mengamati kondisi pada masa itu, ternyata kaum muslimin tidak hanya dikuatkan dengan Isa alaihi salam saja, akan tetapi mereka juga dibantu dengan semua makhluk yang bertasbih di sekitar mereka, yang berupa pohon dan batu. Lantas benda-benda tersebut ikut menerjuni medan tempur untuk mengalahkan gerombolan Dajjal. Dikuatkannya kaum muslimin dengan Isa alaihi salam, pohon, dan batu itu sesudah mereka membuktikan keimanannya serta teguh di atas dinul Islam, artinya mereka memang berhasil melewati ujian dan cobaan. Maka balasan yang sesuai dengan itu adalah mereka ditolong dengan kekuatan hakiki berupa mukjizat luar biasa yang mengalahkan segala keluar biasaan yang dimiliki lawannya, mengalahkan tipu daya dan kekuasaan Dajjal yang penuh kepalsuan. Fitnah Dajjal, walaupun sedemikian besar dan dahsyatnya, pasti berakhir dengan sebab yang sepele, yakni hanya oleh satu kali hembusan napas dari Isa alaihi salam, karenanya Dajjal meleleh sebagaimana melelehnya garam. Inilah contoh paling terang yang menunjukkan bahwa kekuatan kebatilan itu, betapapun besarnya, pada dasarnya hanyalah seperti sarang laba-laba. Kita dapatkan kejelasan dari hadits Nawas bin Sam'an bahwa Isa alaihi salam datang sesudah berakhirnya perang. Dia menuju ke tempat orang-orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari serangan Dajjal. Lantas Isa alaihi salam mengusap wajah-wajah mereka dan menyampaikan kepada mereka tentang derajat mereka di surga. Maka sebagaimana apa yang terjadi pada zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu tentang manusia yang masih berjalan di muka bumi ini, padahal mereka termasuk dari kalangan calon penghuni surga. Demikianlah hadits ini mengakhiri dengan intisari perkara ini, yaitu akan berjalan di muka bumi ini orang-orang yang termasuk calon penghuni surga di zaman Isa alaihi salam. Dan apa saja yang ada dalam peristiwa keduanya itu terjadi pada umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka serahkan urusannya kepada Allah. Hadits panjang tentang Dajjal. Bahasan ini saya utamakan untuk menyebutkan hadits panjang dan terperinci tentang fitnah Dajjal, apa yang terjadi sebelumnya, dan apa yang terjadi sesudahnya. Saya akan berusaha meringkas penjelasan tentang beberapa hal yang tidak saya jelaskan sebelumnya secara terperinci. Ada dua maksud yang ingin saya capai dalam menyebutkan hadits ini, yaitu: pertama, hadits panjang ini menjelaskan karakter fitnah Dajjal secara berkesinambungan dan menggambarkannya dalam bentuk yang lengkap sehingga memudahkan kita untuk memahaminya. Kedua, hadits ini sudah saya sebutkan potongan-potongannya, khususnya dua hadits pertama pada beberapa tempat yang membutuhkan penjelasan detail berkaitan dengan hadits tersebut. Karenanya saya memandang harus menyebutkannya secara lengkap agar pandangan para pembaca menjadi sempurna dalam mencermati kumpulan dari potongan-potongan hadits yang pernah saya sampaikan pada beberapa perincian sebelumnya, dan juga agar tidak terjadi salah paham dalam urusan ini ketika merujuk kepada sumber aslinya. Dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bercerita tentang Dajjal pada suatu pagi. Beliau merendahkan suaranya ketika menyebut-nyebut Dajjal dan kemudian meninggikannya sampai-sampai kami menyangka Dajjal bersembunyi di antara pohon-pohon kurma itu. Tatkala kami di sore hari berjumpa kembali dengan beliau mengetahui apa yang kami sangkakan tentang Dajjal dalam diri kami. Beliau bersabda,
bagaimana keadaan kalian?" Kami menjawab, "Wahai Rasulullah, Anda menyebut-nyebut Dajjal pagi tadi, Anda merendahkan suara dan juga meninggikan sampai-sampai kami menyangka dia sudah ada di antara pohon-pohon kurma itu." Beliau bersabda, "Bukan Dajjal yang lebih kutakutkan atas kalian, jika dia keluar sedang aku masih ada di tengah-tengah kalian, maka akulah yang akan mengalahkannya, bukan kalian, jika dia keluar dan aku tidak ada di antara kalian. Maka setiap orang akan menjadi pembela bagi dirinya sendiri, dan Allah itu menjadi penggantiku yang melindungi setiap muslim." Sesungguhnya Dajjal itu seorang pemuda berambut keriting, matanya menonjol keluar. Sepertinya aku lebih tepat menyerupakan dirinya dengan Abdul Uzza bin Qatatan. Siapa saja di antara kalian yang bertemu dengannya, maka hendaklah dia membacakan padanya permulaan surat Al-Kahfi. Dia benar-benar akan keluar dari wilayah antara Syam dan Irak. Lantas dia menebar kerusakan ke kanan dan membuat kerusakan ke kiri. Wahai hamba-hamba Allah, tetap teguhlah kalian. Kami bertanya, "Wahai Rasulullah, berapa lama dia tinggal di bumi?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, 40 hari, sehari seperti setahun, sehari bagaikan sebulan, sehari seperti seminggu, dan sisa hari-harinya, setelahnya sebagaimana hari-hari kalian biasanya. Kami bertanya, "Wahai Rasulullah, sehari yang bagaikan setahun itu, apakah cukup bagi kami salat sehari saja?" Beliau menjawab, "Tidak, tentukanlah untuk hari itu sesuai kadarnya." Kami bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimanakah kecepatannya di bumi?" Beliau menjawab, "Seperti hujan yang dihembus oleh angin, dia mendatangi suatu kaum, lalu mengajak mereka, maka mereka pun beriman kepadanya dan menerima ajakannya. Lantas dia menyuruh langit, lalu langit pun menurunkan hujan. Dia menyuruh bumi, lalu bumi menumbuhkan tanaman. Memerintahkan hewan ternak, lalu hewan-hewan itu pun pulang sendiri pada waktu sore kepada mereka, dalam keadaan paling panjang punuknya penuh berisi lemak, paling penuh air susunya di dalam ambingnya, dan paling penuh perutnya, serta banyak makanannya. Selanjutnya Dajjal mendatangi suatu kaum dan mengajak mereka untuk mengikutinya, tetapi mereka menolak ajakan dan perkataannya. Lantas Dajjal berpaling dari mereka, maka mereka pun menjadi orang-orang yang miskin karena sangat kekurangan, tidak mempunyai harta sedikit pun. Dajjal melewati reruntuhan, lalu dia berkata kepada reruntuhan tersebut, "Keluarkan harta simpananmu." Maka harta simpanannya pun mengikuti Dajjal sebagaimana ratu lebah yang diikuti lebah-lebah lainnya.